Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini juga menghadiri KTT ASEAN Jepang yang menandai keberlanjutan dari kemitraan strategis ASEAN Jepang yang sudah terjalin selama 5 dekade. Presiden menyampaikan apresiasinya atas dukungan Jepang terhadap sentralitas ASEAN, serta komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kak Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama ekonomi yang inklusif melalui implementasi efektif ASEAN-Japan Comprehensive Partnership serta perluasan kolaborasi di bidang ekonomi digital dan konektivitas keuangan. Dalam kesempatan ini pemirsa, Presiden menyambut baik kemitraan Jepang dalam pengembangan energi bersih, termasuk hidrogen, mobilitas listrik, dan bahan bakar berkelanjutan. Pertemuan ASEAN-Jepang juga menjadi momen debut diplomatik PM Jepang Sanae Takaichi yang baru saja terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang pada tanggal 21 Oktober kemarin. Excellencies, can we first have the first formal pose in 3, 2, 1. And now the ASEAN. Pemirsa, jadi Prabowo Subianto untuk pertama kalinya hadir sebagai Presiden Indonesia dalam KTT ASEAN tahun ini dan penampilannya menarik perhatian banyak negara, tidak hanya di tingkat regional saja tapi juga di tingkat internasional. Betul, Fana. Jadi memang ada gaya baru diplomasi Indonesia yang dikatakan atau banyak dinilai lebih tegas, pragmatis, tapi tetap berupaya untuk bisa menjaga keseimbangan di tengah tarik ulur kekuatan global. Untuk membahas dengan hal ini, kita akan bergabung bersama dengan Guru Besar Politik Internasional UPH, Alexius Jemadu. Selamat pagi, Pak Alex. Pagi, Pak Alex. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Pak Alex, sebelum kita bahas soal apa yang menjadi pembahasan dalam KTT ASEAN, yang tidak kalah menarik adalah bagaimana penampilan dalam tanda kutip Presiden Prabowo di sana. Banyak yang memuji, dibilang katanya ketegasan yang ditampilkan, pragmatisme yang ditunjukkan begitu di sana. Apakah Anda melihat ini sebagai bentuk positioning Indonesia itu semakin kuat di ASEAN dengan sikap yang ditunjukkan Presiden Prabowo? Ya, saya sepakat dengan pendapat atau pengamatan seperti itu. Tapi saya kira perlu ditambahkan bahwa komitmen Presiden Prabowo dengan ASEAN ini lebih bernuansa saat ini ketika kita melihat bahwa Presiden Prabowo berusaha untuk Indonesia juga go beyond ASEAN ya. Misalnya kita bergabung ke BRICS, Presiden Prabowo berpartisipasi aktif di Middle East, di Timur Tengah. Itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk mendukung ASEAN dan menggunakan ASEAN untuk platform kebijakan luar negeri Indonesia, tapi itu saja tidak cukup karena Indonesia perlu berkiprah lebih luas di luar ASEAN ya, sehingga kita bisa melihat bahwa Presiden Prabowo ini lebih bervisi global daripada regional karena dia melihat bahwa Indonesia cukup mampu untuk berkiprah di forum yang lebih luas tanpa mengorbankan komitmen kita dengan ASEAN ya. Jadi itu yang kita bisa lihat dalam 1 tahun terakhir ini Presiden Prabowo cukup aktif untuk giat di dalam berbagai forum internasional, PBB di Timur Tengah, juga di Indo-Pasifik dan di BRICS. Itu menunjukkan bahwa Indonesia butuh untuk memperluas jangkauan diplomasinya untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional Indonesia, terutama misalnya ekonomi ya. Kita sangat membutuhkan untuk mencari pasar-pasar non-tradisional di tengah ketidakpastian geoekonomi, geopolitik global saat ini. Indonesia perlu lebih kreatif gitu ya, mencari pasar-pasar baru, mencari peluang-peluang baru dengan mengandalkan kekuatan dan keunikan yang dimiliki Indonesia. Jangan lupa bahwa Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN ya. Dia mempunyai size ekonomi juga yang paling besar. Karena itu tidak cukup kita bermain di Asia Tenggara saja. Pesan itu saya kira yang mau disampaikan oleh Presiden Prabowo ya, tanpa meninggalkan komitmen kita dengan ASEAN begitu. Baik, Pak Alex, di antara banyak bahasan yang diangkat dalam KTT ASEAN dan juga ASEAN Plus 3 di Jepang kemarin, apa yang menurut Anda dari semua yang dibahas itu yang kemudian paling berdampak untuk Indonesia? Apakah soal ekonomi kawasan atau soal ekonomi digital atau mungkin soal South China Sea juga dibahas di sana?
Ya, kita melihat sekarang kita berada di dalam suatu kondisi atau tatanan global yang berbasis deal based ya, berdasarkan deal one on one. Misalnya kita dengan Amerika Serikat tidak lagi berdasarkan aturan multilateral karena kebijakan dari Presiden Trump itu, tetapi berdasarkan deal. Ya, jadi dari rule based berbasis aturan ke berbasis negosiasi deal one on one. Nah, di situ kita sebagai negara berkembang itu sedikit bermasalah karena kalau negara besar itu prinsipnya deal one on one, kita posisi bargainingnya itu tidak terlalu kuat begitu ya. Nah, karena itu dibutuhkan platform regional seperti ASEAN ini sebagai suatu sarana platform yang bisa meningkatkan bargaining position ASEAN. Makanya kemarin kita tidak heran kalau Presiden Prabowo menekankan bahwa ASEAN perlu bersatu ya, integrasi ASEAN perlu dikuatkan, soliditas ASEAN perlu ditetapkan. Tapi pada akhirnya ya, negara itulah yang menjadi executing agency ya, negara yang melaksanakan kebijakan. Artinya apa? Bergantung kepada kita punya daya saing nasional ya di pasar global yang makin kompetitif saat ini. Jangan lupa di antara negara-negara ASEAN itu juga bersaing memasuki pasar Jepang, memasuki pasar Tiongkok. Itu ada persaingan yang ketat dan siapa yang paling kuat bersaing, dia yang dapat paling banyak. Nah, bagaimana upaya kita sebagai negara dengan size ekonomi paling besar, itu perolehan kita juga itu proporsional ya, sesuai dengan size ekonomi itu yang kita inginkan. Dan saya kira Presiden Prabowo ingin memperjuangkan itu dalam deal kita dengan Baik. Tiongkok, deal dengan Jepang, dengan Korea Selatan di Indo-Pasifik ini, itu yang harus kita Baik. perjuangkan begitu. Pak Alex ngomongin soal integrasi, ada deal-deal juga tadi. Tidak hanya forum besar ini saja mempertemukan para pimpinan negara. Ada juga pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bersama juga pimpinan-pimpinan negara ASEAN. Kalau Anda melihat apa makna yang bisa kita baca dengan adanya pertemuan Prabowo, Presiden Prabowo dengan sejumlah pimpinan negara ASEAN secara bilateral atau tatap muka ini? Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa Presiden Prabowo meskipun dia menekankan kebijakan luar negeri yang di luar ASEAN ya, menjangkau secara global, tetapi dia tetap menjaga hubungan baik dengan setiap pemimpin negara ASEAN. Nah, kenapa? Karena di Asia Tenggara ini ada istilah untuk kebijakan luar negeri Indonesia menamakan Asia Tenggara atau ASEAN itu regional entitlement bagi Indonesia. Jadi Indonesia merasa sebagai negara paling besar ya, dikatakanlah pemimpin informal ASEAN ini, wilayah ini adalah wilayah paling dekat dengan kita. Karena itu kita butuhkan dia punya stabilitasnya. Nah, karena itu juga harus ada hubungan baik dengan para pemimpin ASEAN lainnya. Kenapa? Karena saat ini di tengah tatanan global saat ini negara-negara besar itu menarik negara-negara kecil ini untuk masuk di dalam tubuhnya. Nah, di tengah situasi seperti itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi korban dari permainan negara besar. Kita tidak mau karena itu bertentangan dengan kita punya prinsip bebas aktif dan juga otonomi kita. Kita ingin Asia Tenggara ini tetap betul-betul sentralnya itu ASEAN. Nah, Oke, jadi kenapa? harus Karena secara hati-hati. historis, ya, secara historis itu Asia Tenggara ini jadi rebutan negara-negara besar dan kita Indonesia sebagai anggota terbesar harus menjaga solidaritasnya Baik. itu gitu. Nah, harus hati-hati intinya. Tapi tadi Anda sempat sebut soal go beyond ASEAN. Beberapa kali kita lihat Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Donald Trump itu beberapa kali ada lempar pujian. Dan itu tidak hanya terjadi satu kali, bahkan sampai 3 kali ada pujian yang disampaikan untuk Presiden Prabowo Subianto. Apa penilaian Anda untuk soal ini? Apakah ini adalah gambaran kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat begitu saja atau juga erat kaitannya dengan ASEAN? Iya, kita bisa mengatakan itu satu simbol kedekatan dengan Amerika Serikat. Tapi pada saat yang sama, dan saya kira Presiden Prabowo juga menyadari hal itu, kita harus berhati-hati dengan Presiden Trump ini karena
dia cepat mengumbar pujian ini amazing, fantastic, extraordinary, segala macam, dan kita tidak boleh terbuai dengan itu. Kita tetap berpegang pada apa ini kepentingan nasional Indonesia. Kalau kita misalnya mendukung inisiatif Trump di Middle East, di Timur Tengah, atau apa kepentingan Indonesia kalau kita mengikuti irama dari Presiden Trump. Jadi tetap tolok ukurnya itu kepentingan nasional Indonesia. Pertama kepentingan ekonomi kita dulu, ya, kepentingan stabilitas, kepentingan dignity, otonomi Indonesia sebagai negara berdaulat, ya, keutuhan wilayah Indonesia. Nah, semua tolok ukur kunci itu harus tetap jadi pegangan. Jadi kita tidak boleh terbuai dengan pujian Trump atau pujian orang lainnya. Itu praktik yang biasa di dalam diplomasi internasional, ya. Kita harus lihat kepentingan negara tersebut, negara Trump ini, di balik senyumnya, di balik pujiannya, itu yang harus menjadi pegangan kita gitu. Ya, ini statement yang cukup menggelitik di ujung dialog kita kali ini. Jangan terbuai, walaupun Trump bilang Prabowo is my friend gitu ya. Banyak pujiannya, tapi kepentingan nasional dan juga kepentingan wilayah itu yang kemudian harus tetap disuarakan dan juga diutamakan. Terima kasih Guru Besar Politik Internasional UPH, Alexius Jemadu, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Alex. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.